Pemirsa, istri Verdi Sambo Putri Chandrawati ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua. Baik, yang berkaitan dengan Perpol tadi yang dari penetapan tersangka Putri Chandrawati menambah daftar tersangka menjadi 5 orang. Putri disangkakan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Polri juga akan menyerahkan berkas perkara 4 tersangka yakni RR, RE, FS, dan KM ke Kejaksaan. Itu adalah pasal 30. Surat ulangi pasal 340 subsidiar 338. Jadi pasal yang kami persangkakan terhadap saudari PC itu adalah pasal 30. Surat ulangi pasal 340 subsidiar 338. Junto pasal 55, junto pasal 56 KUHP. Putri Chandrawati dijerat pasal pembunuhan berencana sama dengan suaminya. Berapa ancaman hukumannya dan apakah dia termasuk tokoh utama dalam skenario ini? Kami akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Selamat sore Pak Abdul Fikar. Selamat sore Mas Yosan. Baik, dan Mbak siapa ya? Oke. Baik, Pak Abdul Fikar, ini dinyatakan bahwa istri Verdi Sambo ini Putri Chandrawati sama dikenakan pasal 340. Nah, tapi meskipun perannya saat ini belum diketahui apakah dia statusnya memang ikut dalam skenario atau hanya melihat saja, apakah ini tepat Pak? Atau mungkin ada pasal lain yang bisa dikenakan kepada Putri Chandrawati? Ya, di dalam hukum pidana ya mereka yang terlibat dalam satu peristiwa itu sebenarnya ketika pertama kali diperiksa itu statusnya adalah sebagai saksi. Nah, saksi sebagai bagian dari alat bukti. Ya, alat bukti itu ada saksi, ahli, bukti surat, keterangan tersangka dan petunjuk. Nah, nanti antara keterangan saksi dengan saksi itu akan lahir petunjuk. Nah, biasanya setelah diperiksa alat bukti itu maka akan ditetapkan siapa yang bertanggung jawab di dalam peristiwa itu. Nah, dialah yang ditempatkan sebagai tersangka gitu. Nah, jadi kalau kemudian di dalam peristiwa penembakan itu ada beberapa orang di situ gitu ya, ada beberapa orang di situ yang melihat, mendengar, bahkan melakukan sendiri gitu. Maka orang-orang yang ada di situ tapi tidak melarang atau tidak melakukan upaya tidak melakukan upaya melerai atau menghalang-halangi supaya tidak terjadi pembunuhan, maka semuanya akan kena itu. Ya, yang diam saja pun sekalipun ya, itu akan juga bagian dari pelaku gitu. Ya, karena dia membiarkan terjadinya tindak pidana. Nah, karena itu polisi menetapkan selain pasal 55 itu peserta. Artinya 55 itu orang yang sama-sama melakukan, ya, sama-sama melakukan tindak pidana, yaitu umpamanya sama-sama menembak, membantu mengisi peluru atau apa umpamanya. Ya, itu 55. 55 itu peserta maksud saya. Ya. Jadi yang bersama-sama melakukan tindak pidana. Tetapi 56 itu yang membantu. Nah, membantu memperlancar terjadinya peristiwa itu gitu. Sekaligus juga umpamanya menutup-nutupi gitu. Dia tahu tapi dia tidak bongkar gitu ya. Dia tahu tapi dia tidak laporkan kepada aparat penegak hukum umpamanya. Nah, itu juga kena gitu. Nah, semua itu dikualifikasi sebagai pelaku oleh hukum pidana ya. Jadi ada peserta, ada pembantuan, ada pasal 55 dan ada pasal 56. 340 itu perencanaan, artinya ada rencana. Nah, tinggal nanti apakah istrinya Pak PC ini ikut merencanakan atau tidak. Kalau ikut dia merencanakan, ya entah apa kalimatnya gitu, maka dia kena 340 tuh. Nah, tetapi kalau hanya ikut menyaksikan tapi tidak melarang, bahkan umpamanya kan ada melakukan upaya-upaya obstruction of justice itu, ya, dengan menyatakan bahwa alasannya kenapa ditembak karena dia melecehkan, karena dia melanggar kewibawaan keluarga dan sebagainya gitu, ya. Nah, itu upaya-upaya itu kan artinya upaya-upaya untuk menutupi pembunuhan itu. Nah, itu yang disebut dengan
oleh polisi sebagai obstruction of justice, ya. Artinya dia menutupi kejahatan yang sebenarnya supaya tidak diketahui. Nah, seperti itu, Mbak. Iya. Kalau untuk Putri Chandrawati, jika katakanlah Putri hanya mengikuti atau menyaksikan peristiwa penembakan, tidak ikut dalam perencanaan, namun setelahnya Putri Chandrawati terlibat dalam laporan palsu dan tidak kooperatif dalam proses penyidikan. Apakah ini bisa membuat Putri Chandrawati juga menjadi tokoh utama seperti suaminya Verdi Sambo? Iya, ketika polisi mengenakan pasal 55 atau 56, gitu ya, itu akan disasar perbuatannya. Ketika apakah betul dia sebelum dilakukan penembakan itu ikut merencanakan, gitu. Nah, makanya kita nggak tahu apa ngobrolnya, apa isi pembicaraannya, kita kan nggak tahu. Nah, itu nanti polisi yang tahu. Kenapa polisi juga mengenakan 340? Nah, karena 340 itu artinya ada pembicaraan sebelum terjadinya penembakan, gitu. Ya, atau dia kena 338-nya. Nah, 338 itu penembakan spontan. Ya, artinya pembunuhan yang dilakukan secara spontan gitu. Karena ribut kemudian ditembak gitu, ya. Nah, apakah dia juga ikut di situ? Kalau dia menyaksikan dan tidak melerai, tidak melarang, tidak melakukan upaya-upaya yang supaya tidak terjadi penembakan, dia kena juga sebagai pelaku. Nah, itu yang yang kemudian oleh polisi ditetapkan ditambah pasalnya, pasal 56 itu. Nah, tadi ya jadi sikap diam dan membiarkan, ya, meskipun dia tidak ikut merencanakan, dia juga termasuk pelaku yang membiarkan, pelaku yang membantu terjadinya pembunuhan itu atau penembakan itu. Apalagi kemudian dia melakukan laporan polisi umpamanya seolah-olah dilecehkan dan apa segala macam itu yang akhirnya oleh polisi dinyatakan peristiwa itu tidak ada gitu. Nah, itu juga ditempatkan sebagai upaya untuk menutupi. Nah, pasal pidana ada mengatur juga itu pasal 218, 220. Nah, itu obstruction of justice itu. Menghalang-halangi tidak lakukannya penyidikan terhadap pembunuhan. Kalau 220 itu laporan palsu, ya. Baik. Tapi yang oke, silakan. Baik, Pak Abdul Fikar, berarti nanti outputnya perbedaan untuk 5 tersangka ini adalah di tuntutan hukumannya, seperti itu ya, Pak? Betul, ya, perannya, ya, peran kan begini. Sebenarnya kan rencana atau spontan menembak gitu, itu akan menentukan apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau kelalaian. Sebenarnya kan itu sebenarnya. Biasanya sengaja itu satu paket dengan perencanaan. Nah, sengaja dan kelalaian akan melahirkan satu fakta bahwa itu perbuatan dilakukan dengan sengaja atau merupakan kelalaian. Dan ini akan menentukan berat ringannya hukuman. Baik. Nah, tetapi yang 5556 ini semuanya pelaku. Semuanya Baik. pelaku. Karena itu kalau menurut saya hukumannya ya nanti tinggal, menurut saya sih harusnya sama, ya. Harusnya karena mereka bersama-sama gitu. Baik, terima kasih Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana telah bergabung bersama kami di iNews Sore.